Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kecerdasan bisnis akan membahas tentang penerapan data warehouse di perusahaan ataupun retail, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang implementasi data warehouse dan penerapannya pada PHI Minimart dengan menggunakan tools Pentaho dan Power BI. Dalam praktisnya, pemilik toko ataupun perusahaan membutuhkan sebuah sistem informasi untuk melihat kondisi penjualan PHI Minimart, yang saat ini perusahaan retail tersebut hanya menyediakan informasi penjualan yang disimpan dalam database, sehingga tidak dapat menyediakan atau informasi dengan cepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibangunlah sebuah data warehouse di PHI Minimart untuk mendapatkan informasi yang lebih efektif. Selain itu, dengan adanya perancangan data warehouse, penyatuan data histori dari organisasi atau perusahaan dapat secara implisit menggabungkan dan merangkum antara satu data dengan data lainnya dari berbagai sumber ke dalam sebuah tempat penyimpanan data yang divisualisasikan ke dalam sistem dashboard, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan pencarian data yang dikonversi menjadi laporan serta analisis yang berguna sebagai rekomendasi pengambilan keputusan perusahaan retail tersebut. Perkenalkan, nama saya Rina Rizahra, NIM saya 2001-8007. Selanjutnya adalah landasan teori. Menurut Pentaho, Data Integration atau KITEL adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengintegrasikan, mentransformasi, dan membuat ETL data dari berbagai sumber ke dalam berbagai sistem atau penyimpanan data. Selanjutnya adalah Power BI, adalah platform bisnis analitik yang dikembangkan oleh Microsoft, memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, menggabungkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data menjadi laporan dan dashboard interaktif. Selanjutnya adalah arsitektur logikal pada perancangan data warehouse dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada akses, yaitu fungsinya untuk sumber data. Kemudian ada pembersihan data, kemudian ada data olah, kemudian ada transformasi normalisasi, yaitu fungsinya untuk data staging. Kemudian ada data warehouse atau MySQL, yaitu fungsinya untuk penyimpanan data. Proses ETL merupakan proses yang digunakan dalam mengambil, memproses, dan menggabungkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal sebelum dimasukkan ke dalam suatu data warehouse yang akan dilakukan. Proses ini dilakukan untuk menstandarisasikan data yang akan digunakan, dan tahapan ini merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan suatu data warehouse. Yang pertama, proses ekstrak, yaitu proses yang diperlukan untuk terhubung dengan beragam sumber data dan membuat data tersebut tersedia bagi proses-proses selanjutnya. Data yang diekstraksi kemudian menjalani serangkaian transformasi. Setelah melewati proses ekstrak dan cleansing, proses selanjutnya adalah melakukan transformasi dari sumber database ke dalam bentuk tabel dimensi dan fakta tabel yang akan membentuk star schema. Proses ini juga mencakup pembersihan data, di mana data yang tidak valid atau duplikat diidentifikasi dan dihapus. Pada transformasi dimensi cabang, dapat kita lihat tabel kota dan tabel cabang dijoinkan, kemudian dilakukan pencocokan dan penggabungan data dengan tabel provinsi dengan menggunakan operasi stream lookup. Operasi ini dilakukan untuk mencocokkan data, kemudian pembaruan data. Data yang cocok dari tabel referensi digunakan untuk memperbarui atau memperkaya data di dalam tabel sumber. Kemudian operasi stream lookup juga dapat mengatasi situasi di mana tidak ada kecocokan ditemukan.
Hasil akhir dari operasi stream lookup adalah penggabungan data yang diperkaya dari tabel sumber dan tabel referensi. Setelah dilakukan operasi stream lookup, maka didapatkan tabel SK cabang. Tabel SK digunakan untuk menjaga sejarah perubahan pada data dimensi. Dengan demikian, kita dapat melacak data dimensi secara efektif seiring waktu dan memfasilitasi analisis historis serta menghindari ambigu dalam penggabungan data. Kemudian dilakukan tindakan pemilihan atau penyaringan data yang dilakukan dalam proses transformasi ETL. Setelah itu maka dihasilkan tabel output. Hal serupa dilakukan pada transformasi dimensi produk. Pada dimensi karyawan dilakukan penggabungan tabel karyawan dan tabel cabang, kemudian dilakukan penggabungan kolom dan penambahan urutan, lalu dilakukan tindakan pemilihan atau penyaringan data, maka dihasilkan tabel output. Hal serupa dilakukan pada transformasi dimensi waktu. Proses loading merupakan tahap akhir pada proses penguatan data. Pada tahap ini, secara garis besar data telah diseragamkan ke dalam format data yang didapatkan dari hasil transformasi ke dalam data warehouse untuk dapat diteruskan ke interface aplikasi dan layanan, di mana pengguna dapat mengakses output dari tahapan loading ini dalam bentuk data maupun informasi. Penyajian dapat dilakukan melalui laporan maupun sekumpulan data untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan. Proses e-loading ini dapat dilihat pada gambar berikut. Tabel transaksi digabungkan dengan semua tabel dimensi, kemudian digabungkan juga dengan tabel harga. Setelah itu didapatkan jumlah penjualan, kemudian terakhir dilakukan select value dan didapatkan tabel output. Untuk perancangan data warehouse pada jurnal ini menggunakan skema bintang. Berdasarkan hasil transformasi tabel-tabel dimensi yang dibuat pada perancangan data warehouse, maka dibentuk skema bintang sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Sebelumnya, skema bintang adalah skema database di mana diagram IRD-nya berbentuk seperti bintang seperti gambar berikut. Dalam skema bintang, satu tabel yang di tengah disebut dengan tabel fakta, dan tabel-tabel di sekelilingnya adalah tabel dimensi. Tabel fakta yaitu tabel yang berisi measure atau suatu yang bisa dihitung atau diukur dalam suatu angka. Dalam skema bintang kali ini, contohnya yaitu jumlah pembelian dan total penjualan. Sedangkan tabel dimensi yaitu berisi atribut yang menjelaskan tabel fakta, misalnya dimensi cabang. Berisi atribut kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan nama cabang, sehingga kita bisa menampilkan SK cabang per provinsi. Pada gambar di atas terdapat dashboard dengan Power Business Intelligence berisi grafik yang diurutkan dari total penjualan yang berisi nama produk dan nama cabang. Dashboard dengan menggunakan Power Business Intelligence karena Power Business Intelligence memiliki kemampuan untuk memproses data yang besar yang diperlukan untuk business intelligence dan analisis data yang besar. Penjualan tertinggi terdapat pada bulan Januari dan Februari dengan penjualan melebihi 6 juta pada setiap cabangnya dan hampir 22 juta pada produknya dengan penjualan hampir 7 juta pada setiap provinsi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Penyampaian informasi yang terkait dapat dilakukan dengan mudah dan lebih fleksibel. Data warehouse dapat digunakan oleh pemilik toko dalam melihat perkembangan keuntungan dan penjualan yang terjadi setiap minggu, bulan, dan tahun. Sehingga milik dapat melakukan analisis terhadap penyampaian informasi yang sudah disajikan dalam bentuk grafik atau dashboard. Informasi yang disajikan dari data warehouse penjualan dapat dipergunakan untuk membantu pemilik toko dalam memantau tren, proses evaluasi, perencanaan, dan pemasaran barang yang laku terjual. Saran penambahan data-data baru sehingga dapat warehouse yang ada menjadi tempat penyimpanan dan penyampaian informasi penjualan secara periodik dapat lebih terukur. Data warehouse dan dashboard aplikasi dapat dibangun berkelanjutan untuk pengembangan ke depannya. PHI minimal agar menambah proses lain selain data penjualan.